Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik, kita membahas tentang isim kana. Apa itu isim kana? Bagus? Isim kana adalah mubtada yang kemasukan kana wa akhwatuha. Dia mubtada asalnya. Kemasukan kana maka jadi isim kana, berubah. Simpel aja. Apa itu isim kana? Mubtada yang kemasukan kana. Selesai. Kalau ditanya apa itu khobar kana? Khobar mubtada yang kemasukan kana. Tadinya namanya khobar mubtada, ketika kemasukan kana jadi khobar kana. Itu definisi penting ya. Definisi yang paling mudah itu. Nah, kemudian kana wa akhwatuha ada berapa, Pak? 13. Yang waktu ada berapa? 5. Coba sebutkan. Asbaha, adha, lima. Nah, istimrar ada berapa? Istimrar itu ada 4. Apa? Mazala, mabariha, mafatiha, manfaka. Itu istimrar. Artinya apa? Senantiasa. Udah 9, 5 tambah 9. Tinggal berapa lagi? 4. 4 itu apa aja? Kana. Kok kana lagi? Ya, kana masuk betul kana. Soro, laisa, madama. Taib. Nah. Terus kana ini isim fi'il atau huruf? Disebut dengan fi'il apa dia? Fi'il nakis. Kenapa dia disebut dengan fi'il nakis? Apanya yang kurang? Kurang tasrif. Kurang tasrifnya. Baik. Masya Allah. Ada juga, dan dia ada yang punya fi'il madi, mudhari dan amr, ada yang cuma madi dan mudhari saja, ada yang cuma madi to. Fi'il yang madi to disebut fi'il apa? Fi'il jamid. Fi'il kalau cuma madi to maka disebut fi'il jamid. Yang mana yang jamid di antara 13 ini? Laisa. Nah. Laisa. Baik, malhuzah sekarang silakan dibaca, Pak. Siapa yang mau baca? Enggak ada. Tun, tanwinkan. Kan enggak ada masalah apa-apa kan? Tanwinkan aja. Yajuzu an tastamala. Coba, Pak. Masalah apa tuh? Gimana tasrifannya ini? Ini fi'il atau isim atau huruf ini? Fi'il apa? Nah, lihat. Gimana caranya fi'il mudhari? Apa fi'il madinya nih? Istamala. Nah, bagus. Tasrif istamala. Berarti bacanya apa? Ya, terus baca. Lah, tadi sudah. Tadi istamala yastamilu. Yastamilu kalau ditasrif yastamilu, yastamilani, yastamiluna. Nah, itu dia. Ada aneh nggak berubah, Ustaz? Nah, kalau an berubah yang mana? Oh. Yang berubah apa? Lam terakhirnya dibaca ya udah itu doang. Tasta. Bukan tasta malah. Jangan ikut meme-nya, ikut nasab juga.
يجوز أن تستعمل كان وأخواتها فيما عدا فتيء وزال وليس كأن Ka? كأفعل Ada ka. Ka itu apa? seperti Ya bukan artinya. Ya. Af'al Tanwin nggak? boleh tanwin. Hah? Boleh tanwin. Saya nggak tahu, makanya saya tanya. Kalau dia nggak ditanwin, kenapa? Nah, pertanyaan saya gitu. Isim kalau nggak boleh ditanwin, sebabnya ada apa? 3. Nah, coba cek satu-satu. Boleh tanwin. Nggak, saya coba cek dulu. Betul nggak ini? Coba cek. Oh, dia Isim kalau nggak tanwin pertama kenapa? Tidak. ada alif lam. Ada alif lam. Ada nggak alif lam di sini? Ada. Terus. Yang kedua. Terus Kalau dia mudah bukan. Nah, itu yang paling penting. Mudah bukan? Hah? Mudah. Taib. Alasannya dia sebagai mudah, berarti mudah nilainya mana? Sama. Oh, ini bukan itu. Tamah. Ini isim apa, Pak? Tamma yatimmu. Tamman. Tamun. Kalau dimuannaskan jadi tammatun. Isim apa ini? Bukan maksud saya. Maksud saya dari fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu ya. Ya. Kalau ana tasrif tamma yatimmu, tamman, tammun, tammatun. Isim apa ini? Ulangi. Tamma yatimmu, tamman, tammun. Apa itu? Isim fa'il. Ini karena antum belum hafal aja tasrifan tamma yatimmu tamman tamun, itu untuk muzakkar, muannasnya apa? Tammatun. Ya, tak merbuta. Berarti ini isim fa'il itu isim sifat bukan? Isim sifat. Kalau af'al itu isim sifat bukan? Apa sih af'al itu? Jamak dari fi'il. Af'al itu jamak dari fi'il. Fi'il itu kata sifat bukan? Kata kerja bukan kata sifat, betul? Baik. Kira-kira fi'il dijadikan sebagai mudhaf. Tamah mudhaf nilai. Cocok nggak? Nggak bisa. Mestinya apa ini? Tadi taman itu isim sifat bukan? Isim sifatnya isim fa'il. Af'al dibaca af'alin sebagai majrur karena ada kaf huruf jar. Tammatin naat dari af'alin. Naatnya. Kan naat taman tadi kan isim sifat, boleh nggak jadi naat? Sangat boleh. Af'al bukan isim sifat, maka dia bisa jadi man'ud. Syarat man'ud itu apa? Harus bukan isim sifat. Nah, itu syarat man'ud. Sedangkan syarat naat harus isim sifat. Maka tadi Anda bilang af'al isim sifat bukan. Tamah isim sifat bukan isim sifat. Nah, ini naat man'ud. Nah. Terus
ai wair ai wairu nakisot nakisotun Setelah goiru, wairu goiru itu apa? Zorof. wairu nakisot itu Nakisoti. Kenapa nggak ditanwin? Ini masalah tanwin dan tidak tanwin ini memang bermasalah. Setiap pelajar, siapa aja anak-anak ajarin masalah tanwin dan tidak tanwin. Kenapa nggak ditanwin? Apakah dia ada alif lam? Dia mudhof nggak? Ghairu munsharif bukan? Sudah tanwinkan aja kalau udah kayak itu 3 itu. Ini. Berarti kita nih baca kitab tuh banyak yang dipikirin ya. Mikirin dia ini boleh tanwin nggak ya? Mikir itu lagi tuh. Nggak pede lah tanwin. Terus Pak, ghairu nakisati. Wal maridi Wal wal roknya masa di bahasa kasroh, sedangkannya ada alif, nggak mungkin kasroh roknya. Jadi kalau kaidah mengatakan, kalau ada huruf, kemudian di sini alif, ini pasti fathah, ya kan? Ya itu fatal untuk baca hari ya gitu. Wal muradu tanwin, jangan ditanwin, ini ada alif lam. Ada alif lam. Oh iya. Ya. Mayuk tafa. Oh, mayuk tafa. Bifa'ilihi. Wala Taju. ila khabari. Tanwin nggak? Ila khabari. Nah. Mislu Sa'utabi'u akhbarahu aynama kana huna bima'na wujida. Nah, hasbuk. Taib, malhuzatun, catatan penting. Yajuzu, mana jaza yajuzu? Boleh. Mana fa'ilnya jaza yajuzu? Antasta'mila kana wa akhwatuha. Kana sebagai apa tasta'mila? Wa akhwatuha, kenapa dibaca akhwatu bukan akhwata atau akhwati? Bukankah wanya itu ataf? Berarti akhwatu mengikuti siapa? Mengikuti siapa tuh? Wanya ataf ya? Akhwatu. Kenapa dibaca rofa? Ikut siapa dia? Enggak, wawnya ataf kan? Ataf tuh pasti ngikut kan? Berarti akhwatu itu ngikut pasti kan? Dibaca domah itu ngikut. Ngikut siapa dia? Siapa ma'tufun alaihnya? Apa? Kana. Lah kana itu emang rofa? Iya. Sebagai apa dia? Oh, sebagai Tasta'mila itu butuh fa'il enggak? Siapa fa'ilnya? Kana. Kana itu fa'ilnya. Walaupun dia fi'il, tapi dikutip diletakkan di situ sebagai fa'il. Makanya pakai tasta'mila, pakai tak. Kenapa? Karena kana itu muannas. Berarti akhwatu mengikuti
kana. Kana itu adalah fi mahali atau ya fi mahali apa? Fi mahali raf'in sebagai fa'il. Baik. Maka menggunakan istamala yastamilu itu menggunakan. Maka penggunaan atau menggunakan kana atau kana wa akhwatuha itu penggunaannya yajuz, boleh. Penggunaan atau boleh menggunakan kana wa akhwatuha itu ka af'alin, dalam kurung nggak diabaikan dulu aja. Boleh menggunakan kana wa akhwatuha ka seperti af'al apa? Fi'il tamatin. Fi'il yang sempurna. Fi'il yang sempurna. Apa itu fi'il yang sempurna? Yaitu ghairu naqisatin. Fi'il yang tidak nakis. Itu sempurna itu artinya tidak nakis. Dan nakis tadi apa? Kurang, tidak sempurna. Apanya tidak sempurna? Tasrifannya dan juga apa? Bedanya kalau nakis dengan tam. Kalau nakis yaitu kana wa akhwatuha, dia tidak memiliki fa'il. Betul? Dia punya apa dia? Isim dan khobar. Sedangkan fi'il tam maka dia pasti butuh fa'il. Nah, itu bedanya juga antara nakis dengan tam. Jadi kalau kita bicara tentang fi'il nakis, maka ingat kana wa akhwatuha. Itu nakis semua. Kalau kita ingat tam, ya selain kana wa akhwatuha. Tam lah itu. Dhahaba, kataba, itu tam. Kenapa? Butuh fa'il. Nah, maka dikatakan di sini boleh menggunakan kana wa akhwatuha seperti fi'il tam. Jadi fi'il kana ini boleh digunakan sebagaimana tam, artinya dia butuh fa'il. Apa aja fi'il itu yang di dalam kurung ini? Apa itu? Ma'ada, fati'a, mazala, walaisa. Afan, ma'ada itu kecuali ya. Fi ma'ada kecuali fati'a, mazala, dan laisa. Fati'a, zala, dan laisa. Ini tidak bisa digunakan dalam bentuk tam. Wal muradu bitam, mana muradu? Arada yuridu, iradatan, muridun, muradun. Apa arada yuridu, iradah? Menginginkan. Kalau muradu, yang muridu, itu yang menginginkan. Muradu, yang diinginkan. Wal muradu bitam, dan yang dimaksud dengan tam, yang diinginkan dengan tam, fi'il tam tadi, apa itu? Ma yuktafa bi fa'ilihi. Sesuatu yang dicukupkan, atau sesuatu itu fi'il ya. Fi'il yang dicukupkan dengan fa'ilnya. Iktafa itu mencukupkan. Yaktafi. Iktafa, yaktafi. Yuktafa. Dimajhulkan berarti dicukupkan. Fi'il yang dicukupkan dengan fa'ilihi, dengan fa'ilnya. Itu disebut dengan tam. Wala yahtaju ila khobarin. Dan dia fi'il itu tidak butuh kepada khobar. Sebagaimana fi'il nakis. Fi'il nakis butuh isim dan khobar. Sedangkan tam, dia cukup dengan fa'ilnya. Dan tidak butuh dengan khobar. Nah. Contohnya apa? Sa'utabi'u akhbarahu aina makana. Taba'a yutabi'u. Apa artinya? Mutaba'atan. Taba'a yutabi'u, mengikuti. Siapa yang mengikuti di sini utabi'u? Taba'a yutabi'u. Kalau utabi'u siapa? Saya. Ya, berarti utabi'u saya. Sa artinya apa sa? Akan. Berarti saya akan
Saya akan mengikuti. Sautabi'u, saya akan mengikuti. Akhbaro maf'ulun bih. Saya mengikuti, jamak dari apa ini akhbar? Khabar, berita. Saya mengikuti akhbaro, berita-berita berita-berita dia. Berita-berita dia. Ainama, artinya ainama? Dimanapun. Saya akan mengikuti berita-berita dia dimanapun dimanapun dia berada. Kana di sini ada fa'ilnya, yaitu siapa? Huwa. Ya kan? Dia berada. Mana khobar kana? Tidak ada, karena kana di sini adalah fi'il tam. Maka nggak akan ketemu mana khobarnya, mana isimnya, karena dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir huwa. Nah, beliau mau mengatakan bahwa kana itu bisa jadi fi'il nakis, bisa jadi fi'il tam. Nah, sedangkan akhwatnya itu ada yang bisa jadi tam, bisa tidak. Nah, yang tidak adalah fatiha, zala, sama laisa. Itu tidak bisa dia jadi fi'il tam. Baik. Beliau mengatakan kana huna, kana dalam kalimat ini di sini bimakna wujida. Maknanya adalah wujida. Ma mana wujida? Kalau wajada, apa wajada yajidu? Wajada yajidu wujudan, wajidun mawjudun, jid la tajid. Itu hafalan antum dulu. Apa artinya? Mendapati. Berarti kalau wujida apa, Pak? Tidak dapati. Jadi aina makana artinya apa? Aina ma wujida. Apa artinya aina ma wujida? Dia didapati. Jadi kana bimakna wujida. Aina ma wujida. Tahim, insyaallah. Sautabi'u akhbaraha aina makana. Di mana sautabi'u akhbaraha aina ma wujida. Kana itu maknanya wujida. Artinya dia bukan lagi mana isim kana, mana khobar kana. Enggak ada. Karena dia fi'il tam. Nah, contohnya di dalam ayat ala ilallahi tasirul umur. Ala ilallahi tasirul umur. Taib. Ketahuilah ala, kepada Allah lah tasirul umur. Perkara-perkara itu kembali. Tasiru ini adalah domir dari apa? Fi'il mudhari dari soro. Soro ini akhwatnya kana bukan? Berarti mestinya butuh apa? Isim dan khobar. Nah, tapi di sini apa kata beliau? Tasiru huna, kata tasiru di sini bimakna tarji'u. Berarti tarji'u. Raja'a yarji'u. Kembali. Raja'a yarji'u kembali. Jadi makna tasiru di sini bimakna tarji'u, kembali. Dengan makna tam. Tapi kalau misalkan dengan makna nakis, apa maknanya tasiru? Menjadi. Nah, kalau makna nakis dia menjadi. Berarti butuh apa? Isimnya, khobarnya. Karena di sini tidak ada, maka al-umuru dibaca rafa sebagai fa'il. Dan tasiru itu maknanya tarji'u, kembali. Bukan menjadi. Nah, maka apa artinya? Ala, ketahuilah, ilallah, kepada Allah lah, tasiru, kembalinya, al-umur, semua perkara. Umur jamak dari amrun. Nah,
Awat at-tuyuru ila asyashiha wa batat. Awat at-tuyuru. Tuyur maknanya apa? Jamak dari toir. Ya, toirun. Jamak dari toir. Berarti apa arti tuyur? Naam. Awat berlindung. Awat fi'il ya. At-tuyuru adalah fa'il. Kenapa awat pakai ta'nis, Pak? Siapa mana Bu Anas? Ta'ir itu mu'anas. Ta'ir apa tuyur? Jamak tidak berakal. Maka dipakai awat. Ila asyashiha. Asas artinya apa? Sarangnya. Wabatat. Apa artinya bata? Karena wa akhatuha apa artinya bata? Batu malam. Nah di sini wabatat dan pada waktu malam, gitu. Enggak ada isim, enggak ada khobar gitu kan. Jadi burung itu berlindung ke sarangnya wabatat. Nah batat di sini ada fa'ilnya, yaitu dhamir apa? Huwa, hiya. Hiyanya kembali ke tuyur. Tapi maknanya batat bimakna dakhalat fil laili. Itu maknanya batat. Dan toir itu batat. Wa batat at-tuyuru. Dan burung-burung itu batat. Artinya apa? Dakhalat fil laili. Mana dakhala? Fil laili? Di malam hari. Berarti apa artinya wa batat? Awat tuyuru ila asyasiha wa batat. Apa artinya? Ulangi dari awal. Awat at-tuyuru ila asyasiha wa batat. Artinya? Dan dakhalat fil laili. Dan dia masuk di waktu malam. Nah. Jadi batat itu bukan pada waktu malam, tapi apa? Masuk pada waktu malam kalau dia tam. Tapi kalau dia nakis pada waktu malam. Nah, tapi harus ada apa? Isim dan Sedangkan di sini batat hanya butuh fa'il. Siapa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya hiya. Kembali ke tuyur. Baik. Jadi semuanya ini yang 13 tadi itu semuanya bisa bermakna tam kecuali 3, Fatiha, Zala, Laisa. Nah, kenapa nggak dicontohin semua sisanya? Misalkan contoh, tadi ini yang dicontohin apa? Cuma kana sama soro sama bata. Berarti asbaha masuk nggak? Masuk. Nah, kalau makna tamnya apa? Asbaha pada waktu subuh. Kalau makna tamnya apa? Asbaha yusbihu. Lihat kamus, nanti tahu ada di kamus. Adha pada waktu duha kalau dia nakis. Kalau tam, lihat di kamus ada hayudhi. Apa artinya? Kemudian amsa yumsi. Kalau amsa sebagai nakis artinya pada waktu. Nah kalau tam beda. Coba buka di kamus. Dan seterusnya. Nah, jadi pada satu saat kita ketemu kana dan akhwatnya bisa jadi dia makna tam. Bisa jadi makna nakis. Gimana membedakannya? Kalau setelah kana dan teman-teman itu ada isim ada fi'il, atau isim ada sibuk jumlah, nah itu pasti maknanya nakis. Tapi kalau setelah kana wa akhwatuha itu tidak ada apa-apa, wes pasti dia apa? Tam. Nah, gitu. Selanjutnya
Silakan Pak. Ada yang mau baca? Arabi. Oh, angka 4 aja udah lupa. Padahal udah sampai 100 sekian angkanya. 4 lupa gimana? Arabi. Nah, Kode tapi karena zaidatun. tiga-tiganya bisa ya. Antum sebut semua soal zaidatin, zaidatan. Yang betul mana? Zaidatan Sebagai keberadaan. Sebagai apa namanya Ata ya'ti emangnya butuh maf'ul bih apa artinya? Datang butuh maf'ul bih? Enggak, berarti bukan. Zaidatan betul bacanya zaidatan, dibaca nasab sebagai apa? Isim sifat bukan zaidah. Isim sifat dibaca nasab sebagai apa? Hal. Apa artinya qad? Kalau setelahnya nari. Kalau setelahnya fi'il madhi sungguh. Maka qad terkadang siapa fa'ilnya ta'ti atau ya'ti ta'ti siapa fa'ilnya? Iya. Karena itu kan muannas dia. Berarti tapi enggak apa-apa kan berpikir ya. Berarti terkadang karena itu datang zaidatan. Apa itu? Hal tadi gimana terjemahnya? Dalam keadaan zaidah enggak tahu artinya. Zada yazidu al-imanu yazidu wa yanqus. Oh. Bertambah. Kalau zaidan berarti tambahan. Terkadang karena itu datang dalam bentuk sebagai tambahan. Artinya kalau tambahan gimana Pak? Artinya dia bukan nakis. Dan dia tidak dianggap, namanya juga tambahan. Dianggap tidak ada, tapi dia ada. Itu namanya tambahan. Ya, sesuatu. Jadi karena ini kadang dalam sebuah kalimat ada, itu cuma tambahan. Nggak ada pun nggak ada masalah gitu. Cuma tambahan toh. Namanya zaidah. Jadi kalau ada kata-kata zaidah berarti nggak penting tuh. Ya, tambahan aja. Tanpa dia pun tidak ada masalah. Gitu. Nah, kadang-kadang karena ini cuma ditambahkan dalam sebuah kalimat supaya enak. Bahasa kita gimana? Kayak sih, dong, deh. Apa maknanya? Nggak ada itu juga nggak ada masalah kan? Nah, ini karena ini kadang-kadang jadi kayak gitu maksudnya. Apa tuh? Kayaknya sering ya karena itu tambahan. Iya, sering. Nah, lihat di sini Pak, contohnya mislu la yujadu kana misluka kana zaidatun. Asalnya ini enggak ada kana, asalnya la yujadu misluka. La yujadu misluka. Mislu sebagai apa? Naibul fa'il dari yujadu. Yujadu majhul. Wajada yajidu. Kalau majhul yujadu. Nah, apa artinya wajada yajidu? Baru tadi tak tasrif. Wajada yajidu wujudan wajidun maujudun jid la tajid. Hah? Ya didapati. Berarti la yujadu artinya apa? Tidak didapati misluka. Naibul fa'ilnya. Mislu. Semisal engkau. Tidak didapati semisal engkau. Semisal engkau tidak didapati. Artinya enggak ada yang sama kayak engkau. Gitu ya. Nah, asalnya la yujadu misluka. Supaya enak ada deh dong sihnya itu. Dikasih kana di sini la yujadukana misluka. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu kana di sini
Waduh, ini karena apa? Sedangkan misluka kan naibul fa'il. Kok antara naibul fa'il dengan fi'il yujadu ada fi'il lagi kana ke piye gitu. Ya kan? Udahlah fi'il. Nah, kan. Berarti ini pikiran kita langsung mikir karena ini tambahan. Karena kalau kita anggap dia nakis, maka itu makan butuh mana isim kana, mana khobar kana. Kalau dia anggap dia tam, mana fa'ilnya? Siapa? Mitslu itu kan naibul fa'il dari yujadu. Karena mana fa'ilnya? Oh, huwa kembali kemana? Gak ada siapa-siapa. La yujadu, mau kembali kemana? Gak ada isim. Nah, ini tanda bahwa kana itu bisa zaidah, tambah. Nggak diartikan, dianggap nggak ada. Kalau zaidah isim fa'il, ziyadah masdar. Zada yazidu ziyadatan. Kemudian zaidun. Nah, zaid isim fa'il, ziyadah masdar. Kalau zaid artinya adalah yang bertambah. Yang bertambah. Kalau ziyadah tambahan atau bertambah tapi dengan tambah waktu. Masya Allah. Lanjut yang kelima, al-khamisu. Ada yang mau baca Pak Rahmadi? Al-khamisu qad yakhdahu Majhulkan. qad yakhdahu harfun nun. Bagus. Minal fi'li. Jangan minal. Min Fi'li. Karena mudhari'u. Karena al-mudhari'u al-majzumu wa dzalika takhfifan likasratil istimali. Baik. Qad yuhdafu harfu nuni min fi'li kana al-mudhari'u al-majzumu wa dzalika takhfifan li kasratil istimali. Baik. Qad apa di sini artinya? Yuhdafu artinya apa? Nah, yuhdafu majhul. Nah, berarti qad yuhdafu dihilangkan. Siapa naibul fa'ilnya yuhdafu? Harfu nuni. Terkadang dihilangkan apa? Huruf nun. Min fi'li kana, dari fi'il kana. Al-mudhari'u yang mudhari'nya al-majzumu dijazmkan. Yang mudhari'nya dijazmkan. Wadzalika, dan hal itu takhfifan, dalam rangka meringankan. Takhfifan ini adalah maf'ul li ajli. Dan hal itu dalam rangka meringankan. Li kasrati, karena kasrah, karena banyaknya al-istimal, penggunaannya. Waqad yuzafu harfu nun min fi'li kana al-mudhari al-majzum wa dzalika takhfifan li kasrati al-istimali. Terkadang huruf nun yang ada pada fi'il kana mudhari yang dijazmkan itu dihapus. Dan hal itu dalam rangka takhfif, meringankan. Li kasrati, karena seringnya istimal, penggunaan. Jadi kana kalau mudhari apa Pak? Kana mudhari'nya apa? Yakunu. Kalau yakunu ini dia kemasukan lam. Lam ini apa? Jazm. Maka di sini jadi apa? Lam yakun. Lam yakun. Ini kan ya. Wawnya mana? Kemana wawnya?
Oh, jadi sukun kan? Jadi wawunya kenapa dibuang? Karena kalau ini lam, ini juga sukun kan? Ya. Sukun sama sukun gimana cara bacanya? Hah? Ini nggak boleh ketemu sukun sama sukun. Maka yang dibuang adalah waw. Jadilah dia yakun. Yang dikenal sukun sebelumnya. Ya, yang sebelum. Sukun yang huruf ilat yang dibuang. Bukan ini. Kalau ini dibuang wajah jadi yaku. Padahal kana tadi nun ada jadi yakun. Jadi yakun. Ya kan? Nah, ketika ini mudhari dalam keadaan jazm, ini terkadang nunnya dihapus. Tinggal apa, Pak? Lam ya lam yaku. Lam yaku. Nah, terkadang ditulis begitu lam yaku. Nunnya dibuang katanya. Tambah stres kan untuk ketemu lam yaku. Sopo meneh lam yaku. Lam yalid itu juga dibuang nggak sih? Lam yalid. Apanya yang dibuang? Nunnya berarti itu ya. Itu kan ada. Kan ini ngomongin kana, bukan ngomongin waladayalidu, bukan ngomongin kana. Yang dibuang nunnya itu hanya pas kana ini loh, Pak. Karena dia lidu nggak ada nun, apa yang mau dibuang kan? Harus ada dia di kananya ini ya. Baik. Lam yaku jadinya, lihat tuh. Badalan lam yaku itu adalah pengganti dari kata lam yakun. Nunnya dibuang jadi lam yaku. Baik. Selanjutnya yang ke-6, silakan Pak Agus lagi. As-sadisu nadron. Dihidupkan roknya. Karena nadhara yang dulu bukan nadron tapi nadharon. Nadron. Nah, Liannas makana wa fil asli mubtadaun qabla an tadkhu dakhala yadkhul tadkhula alaihi kana au ikda akhwatiha atau akhwatu. Nah, mudhafun ilaih. Akhwatiha liza. Nah, betul liza. Fa inna ismu. Nah, inna ismi. Nah, inna itu bikin apa toh? Inna itu bikin apa? Menasabkan. Nah, Isman kana. Fa inna isma mudhaf. Fa inna isma kana yakun. Nah, lanjut. Al-hamzatu. Bagus. Imma ya. Betul, tasdid di mim. Imma isman mu'raban kama fil amsilati amsilatis sabiqati. Bagus. Taib, Masya Allah. As-sadis yang ke-6, nadharan, dengan memperhatikan. Ini maf'ul mutlak. Ya, nadharan, dengan memperhatikan. Li'annal isma, sesungguhnya isim. Isim apa? Isma kana, sesungguhnya isim kana. Huwa, dia adalah fil asli, asalnya mubtadaun. Dengan memperhatikan, sesungguhnya isim kana asalnya adalah mubtada. Betul? Qabla an tadkhula alaihi, sebelum masuk kepadanya kana wa ihda akhwatiha. Sebelum masuknya kana atau salah satu dari akhwatnya kana.
Lida, oleh sebab itu, sebab ini, fa innasma kana, maka isim kana itu yakunu, bisa berupa yakunu sebagai apa? Khobarnya inna. Isma tadi adalah isim inna. Kana mudhafun ilaih. Yakunu adalah khobarnya. Maka oleh sebab itu isim kana itu bisa berupa al-hamzah yang pertama. Imma bisa jadi isman mu'raban. Bisa jadi dia adalah isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Ada berapa isim mu'rab? Masya Allah. Nah, berarti mubtada atau isim kana itu bisa berupa isim mu'rab. Sebagaimana fil amsilati sabiqah. Sebagaimana di dalam contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, ya, karena tadi isim kana itu adalah mubtada, berarti apa yang bisa jadi mubtada bisa jadi isim kana. Nah, salah satu yang bisa jadi mubtada adalah isim mu'rab yang 9 itu. Yang kedua, Pak Angga? Al-ba'u au isman mabniyan dhamiran au isman isyaratu au gimana Pak? Ini ada dua kalimat, isim dan isyarah, ya kan? Nah, kalau ada dua isim bergandengan, maka ada berapa kemungkinan hubungannya antara kata pertama dengan kata kedua? Bisa disusun dalam bentuk mudhaf ilaih, bisa disusun dalam bentuk na'at man'ud, bisa disusun dalam bentuk mubtada khabar. Nah, sekarang antum tinggal pilih mau disusun apa ini? Mudhaf ilaih, na'at man'ud, atau mubtada khabar. mubtada khabar. Nah, sana udah pernah jelasin deh kayaknya. Udah pernah. Semoga udah. Jadi gini, kalau ada dua kata isim isyarah, kemudian kalau ada kata isim mausul, kemudian kalau ada kata isim ini aja dua ini. Ada isim, ada isyarah, ada isim, ada mausul. Baik. Maka yang paling penting kita lihat adalah yang kedua ini. Apakah dia isim sifat atau bukan? Itu yang paling penting dulu. Kan dia ada dua kata nih. Maka lihat kata keduanya isim sifat atau bukan. Kalau dia bukan isim sifat, maka dibaca mudhaf ilaih. Dalam keadaan gini ya, sama-sama apa? Nakirah nih. Ya kan? Maka kalau ini yang kedua bukan isim sifat, maka dia dibaca idhofah, mudhaf ilaih. Kalau dia isim sifat, maka dibaca na'at man'ud. Berarti ini na'at, ini man'ud, berarti nanti. Oke, sekarang kita lihat isyarah ini isim sifat bukan Pak? Kalau belum bisa membedakan isim sifat agak repot. Isim sifat itu apa aja? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil. Nah, sekarang isyarah isim sifat bukan? Apakah dia isim fa'il? Isim fa'il itu polanya gimana? Fa'il, ini kan? Itu polanya apa? Isyarah. Sama enggak? Bukan isim fa'il. Maka dia isim maf'ul. Isim maf'ul gimana polanya? Maf'ul. Apakah dia polanya maf'ul? Apakah dia sifat musyabahah? Apa polanya sifat musyabahah? Fa'il. Jamil.
Itu sifat musyabbah. Isim tafdil, af'alu. Apakah dia mengikuti wazan af'alu? Ya. Hah? Ini bacanya gimana? Isyarah. Af'alu, isyarah. Dapat nggak? Enggak. Berarti dia bukan isim sifat. Oke, jadi antum harus bisa membedakan isim itu sifat atau bukan. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menghafal isim sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sama isim tabdil. Bukan cuma menghafal namanya, tapi polanya. Isim fa'il itu polanya kayak gimana? Isim maf'ul itu polanya gimana? Kemudian sifat musyabahah itu polanya bagaimana? Kemudian isim tafdil itu polanya bagaimana? Tinggal dimasukkan ke isim yang mau kita identifikasi. Apakah dia isim sifat atau bukan? Kalau tidak masuk satupun, maka bukan. Kalau masuk salah satu dari ini, berarti dia isim sifat. Mausul isim sifat enggak ini? Masuk mana dia ini? Maf'ul. Berarti isim sifat. Maka ini bisa jadi enggak boleh jadi mudhofun ilaih ini, enggak boleh. Pasti na'at. Dan ini enggak boleh jadi na'at, pasti jadi mudhofun ilaih. Nah, itu cara menentukan kalau ada dua isim bergandengan mau dibaca kayak gimana. Ya. Nah, kalau ada kalimat begini. Misalnya ini dibaca apa, Pak? Mudhaf ilaih, na'at mad'ud atau mubtada' khobar? Mudhafun. Alasannya kenapa? Karena yang pertama nakirah, yang kedua pasti nggak mungkin na'at mad'ud. Ya nggak? Mungkin nggak mubtada' khobar. Kenapa? Mubtada harus ma'rifah, ini nakirah. Berarti tinggal satu, bacanya apa? Mudhafun ilaih. Lah kalau kalimatnya begini. Ini jadinya gimana? Susunannya gimana? Bacanya gimana? Al-qalamu jamilun. Susunan apa ini? Loh, kenapa nggak mudhafun ilaih? Al-qalamu jamilin. Bisa nggak? Boleh nggak dikata al-qalamu jamilin, mudhafun ilaih? Kenapa alasannya? Bukan. Atau boleh nggak dibaca al-qalamu jamilun, tapi na'at mad'ud? Ini kan sifat. Boleh nggak jadi na'at untuk ini? Betul. Boleh, tapi harus sama-sama ma'rifah. Karena syaratnya na'at harus sama. Betul. Boleh nggak dibaca al-qalamu jamilin, mudhafun ilaih? Nggak boleh. Mudhaf ini nggak boleh ma'rifah. Mudhaf wajib nakirah. Jadi untuk menyusun dua kata begini, kaidah itu dipakai. Baik, jadi gimana tadi? Sampai mana nih? Udah kelewatan sudah. Au ismun isyaratun atau ini antum mau baca mudhafun ilaih, na'at mad'ud atau mubtada' khobar? Cuma 3 itu aja. Antum mau baca apa ini? Na'at mad'ud. Berarti isyarah itu isim sifat. Betulkah? Tadi udah dibahas. Isyarah itu isim sifat bukan? bukan ada. Hah? Yang masuk di
Taib. Isim fa'il polanya gimana? Fa. Si maf'ul polanya gimana? Maf'ul. Namanya juga isim maf'ul, maf'ul. Isim fa'il, fa'il. Isim apa namanya? Satu lagi sifat musyabah. Apa polanya? Fa'ilun. Fa'il. Nah, kalau antum nggak ngafalin ini susah, harus dihafalin ini. Isim sifat itu adalah isim sifat musyabah fa'ilun. Isim tafdil af'alu. Selain dari itu bukan isim sifat. Maka isyarah ini isim sifat bukan? Kalau bukan isim sifat, berarti kita baca apa? Hah? Mudah pun nilai, Pak. Berarti baca ulang. Aba'u au isman mabniyan dhamiran au Perasaan tadi panjang pendeknya salah ya. Dhamiran. Karena gimana? Dhamiran. Nah, itu baru tahu. Bukan domiran, bukan tapi domiran. Matnya dipindah gitu ya. Dhamiran. Au itu atau ya, berarti dia ikut kepada siapa? Isman itu. Ya. Au isman isyarat ini kan. Nah, itu membaca seperti apa? Mau mudah-mudah penilai, apa naan man'ut, atau mau mubtada khobar? Balik lagi kita ulang dari awal nih. Mau dibaca apa, Pak? Mudah-mudah penilai apa naan man'ut? Nah, udah baca mudah-mudah penilai apa kaidahnya? Kaidahnya mudah-mudah penilai gimana? Udah lupa. Mudah penilai itu apa i'rabnya? Mudah penilai i'rabnya apa? Apa nasobat aja? Lagi nggak fokus nih, Pak. Lagi nggak fokus. Melayang-layang kayaknya. Baik, mudhofun isim itu dibaca kasroh. Sebabnya cuma 3. Apa coba? Dimasukkan huruf jar. Yang kedua, ketika dia mudhofun ilai. Berarti mudhofun ilai apa i'rabnya? Jar. Nah, terus isyarah kalau antum mau jadikan mudhofun ilai dibaca apa? Nah, iya isyarah. Ulangi. Ya tanwin, Pak, karena kan dia nggak ada alif lam. Nah, ulangi baca. Au isman mabniyan dhamiran. Ah, panjang pendeknya salah lagi. Dhamiran. Nah. Au ismul isyaratin. Au? Isma. Au itu atof ya. Berarti isim setelahnya tabi, pengikut, bukan? Nah, ikutnya ke siapa? Isman juga. Ke dhamiran. Nah, au isman isyaratin. Mudhof boleh tanwin enggak? Isim yang enggak boleh ditanwin itu sebabnya 3. Berarti gimana bacanya? Au isma isyaratin. Nah, au isma isyaratin. Masa udah lupa sih? Kaidah-kaidah mudah-mudah penilai udah lupa kayaknya, Pak. Au isma isyaratin au isman mausulin. Au isman mausulun. Padahal tadi udah dikasih contoh ya, nih. Apa hubungannya tadi ini? Berarti tadi belum nyantel ya? Yang saya jelaskan belum nyantel ya, Pak? Belum ya? Pak Ramadi nyantel nggak, Din? Pak Agus nyantel nggak? Nah, kendala antum di mana masalahnya? Dua nyantel itu kendalanya di mana? Kendalanya di kayak lagi banyak pikiran. Lagi banyak masalah kayak.
Itu adalah naat man'ut isman mausulan. Karena mausul itu adalah isim sifat. Isim maf'ul. Kalau yang kedua itu isim sifat, maka dia naat man'ut. Apa bacanya? Hamzah lam kha ila akhirina. Taib alba. Jadi isim kana itu bisa berupa yang kedua ba, yaitu isim mabni. Kenapa kok dibaca isman mabniyan nasab, Pak? Pak Ramadi. Kenapa au isman mabniyan kok ismannya nasab? Isman mabniyan. Au itu apa? Apa? Berarti dia ngikut kan isman ini. Ya kan? Siapa yang diikutinya? Isman yang di atasnya, betul? Nah, isman yang di atasnya kenapa nasab? Bingung dah. Apa Pak? Khobar yakunu di atasnya ya. Baik. Jadi yang kedua yang bisa jadi isim kana adalah isim mabni. Isim mabni itu contohnya domir atau isim isyarah atau isim mausul, DST dan seterusnya. Lagi akhirih. Contohnya dibaca Pak Rahmadi. Itu asbahtu mutafailan asbahtu asbah fi'lun madin Karena dia adalah naat man'ut. Fi'lun madin. Betulkah itu naat man'ut? Betul ya itu naat man'ut? Fi'lun madin itu naat man'ut atau mudah-mudah menilai? Ya tergantung. Antum mau jadikan naat man'ut atau mudah-mudah menilai? Mudah-mudah menilai. Sekarang kita lihat. Yang keduanya ini isim sifat bukan? Ini isim sifat bukan? Bukan. Apa fi'il madinya ini? Madha. Yamdi. Madha. Yamdi. Madha. Kemudian madon. Madon. Isim fa'ilnya apa? Madin. Isim sifat. Berarti kalau isim sifat naat. Berarti ini fi'lun, sini madin. Kenapa, Pak? Ini namanya isim apa? Maksur. Isim maksur. Oh, bagi isim maksur. Isim maksur ini adalah isim yang diakhiri dengan ya. Asalnya adalah madi. Asalnya al-madi. Ya kan? Tapi kalau tanpa alif lam, maka ya dibuang diganti tanwin. Jadi madin itu rofa enggak? Apa tanda rofaknya? Domah muqaddar. Madin itu nasab enggak? Madin nasab juga. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddar. Ya kan? Nah, jadi ini rofa enggak? Ikut ini ya. Rofa. Berarti ini naat man. Apa artinya fi'lun madin? Fi'il yang lampau. Naat man'ut, fi'il yang lampau. Lampau artinya madha yang di madhan artinya telah lalu. Berarti fi'il yang telah lalu. Jadi bacanya gimana? Fi'lun madin. Naat man'ut. Nafisin. Fi'lun madin nafisin
Wat Wata'u domirun mabniyun fi mahalli raf'in ismu asbah. Baik. Tadi fi'lun madin naqisin. Naqisin sebagai apa, Pak? Nah, Untuk madin. madin. Madin itu isim sifat bukan? Iya. Naqis isim sifat bukan? Bisa nggak isim sifat mensifati isim sifat? Berarti bukan madin sebagai ya, naatnya bukan madin, tapi siapa? Naatnya fi'lun. Nah, berarti baca ulang. Fi'lun madin naqisun. Nah, itu baru betul. Iya, dia naat untuk fi'lun, bukan nakis. Karena nakis nggak mungkin jadi man'ut, karena dia isim sifat. Kan tadi dibilang man'ut tidak boleh isim sifat. Sedangkan naat wajib isim sifat. Maka nakisun pastilah man'utnya bukan madin, pasti fi'lun. Berarti baca fi'lun madin nakisun. Padahal madin itu sendiri juga adalah rofa juga kan? Naat kepada fi'lun. Betul? Kalau dia naat untuk madin, mestinya nakisun juga dibaca rofa juga, karena dia ngikutin madin rofa. Tapi kan tidak bisa. Karena madin itu isim sifat, tidak bisa dijadikan man'ud. Aduh, pusing dah tuh. Baik. Jadi contohnya apa? Asbahtu mutafa'ilan. Pada waktu pagi, aku itu mutafa'il. Aku itu optimis. Apa fiilnya mutafa'il ini? Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun. Nah, ini dia. Artinya adalah optimis. Asbahtu, pada waktu pagi aku optimis. Maka asbahtu di situ adalah asbahannya sendiri adalah fi'lun madin nakis. Fi'lun madin nakisun. Fi'il madi yang dia nakis. Kalau dikatakan fi'il madi nakis, atau udah paham nggak? Tidak membutuhkan fa'il. Yang dibutuhkan adalah sim dan ta'ya. Wa ta'u, dan tak yang ada pada asbahtu, ada tu, situ ada tak. Taknya itu adalah domirun. Domir. Mabniun. Namanya domir mabni. Fi mahalli raf'in. Menempati posisi rafa. Ismu asbaha. Sebagai isimnya siapa? Asbaha. Ismu asbaha. Nah. Berarti isimnya asbaha dalam bentuk sebagai apa ini, Pak? Bentuknya apa? Domir. Dan domir itu adalah isim mabni. Itu contohnya yang kedua adalah isim mabni, yaitu domir. Nah, contoh yang berikutnya, amsa. Siapa yang baca? Ada ismu Tanwin. isyarati mabni di mahalli rafin ismu amsa. Nah, wasayati Sarfa fa'il sarfu dzalika minda di. Dirosatis. Nah, dirosah dengan isim. Mau dibaca apa nih? Mudah-mudah penilai dan man'ud. Dirosa mudhofun ismi Ulangi dulu baca wasayati. wasayati sarfu dzalika minda dirosati ismil mabni
mabni mabni iya yu sebagai mabni nah sebagai apa? sebagai naat Bagus. fil fasli tali Tali. Fil fasli tali. Nah, masyaallah. Kemudian amsa hadal maridu mustarihan. Terjemahannya apa Pak Angga? Amsa. di waktu sore. Baik, mana isimnya amsa? Mustarihan kenapa dibaca nasab, Pak? Mustarihan sebagai Pak Agus? Khobarnya amsa. Mana isimnya amsa? Ada. Al-maridu sebagai badal. Nah, baik. Apa terjemahannya hazal maridu? Orang sakit ini amsa pada waktu sore mustarihan. Istaroha yastarihu istirahatan mustarihun. Nah, apa itu? Tidak. Yang nggak usah pakai dalam keadaan karena dia khobar bukan hal. Jadi orang sakit ini pada waktu sore istirahat. Nah, maka di i'rabnya apa? Hada ismu isyaratin mabniun fi mahalli rafa isim amsa. Sebagai isim amsa. Wa sayati apa artinya sayati? Akan datang, bagus. Wa sayati dan akan datang. Apa yang akan datang? Mana fa'ilnya? Syarhu. Ini fa'ilnya. Akan datang penjelasan syarhu. Dzalika mudhafun ilaih. Syarhu dzalika. Kenapa syarhu enggak ditanwin? Mudhaf. Dzalika mudhafun ilaih. Wa sayati syarhu dzalika dan akan datang penjelasan hal itu inda dzaraf. Artinya ketika. Inda dzaraf. Setelahnya pasti apa, Pak? Mudhafun ilaih, maka dibaca inda dirasati. Inda dirasati. Dirasati ditanwin enggak? Selain dia mudhafun ilaih, dia juga sebagai mudhaf. Al-ismi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Al-mabniyi naat untuk al-ismi. Fil fasli jar majrur. At-tali gimana menentukannya ada al-fasli? Nah, kenapa? Karena isim sifat. Yang selanjutnya bukan cuma isim sifat, sama-sama alif lam, ya kan? Sama-sama yang lain itu. Jadi naat madhud. Apa terjemahannya Pak? Wa sayati syarhu dzalika 'inda dirasatil ismil mabni fi fasli tali. Apa artinya? Hal itu ketika mempelajari isim mabni di bagian tali berikutnya. Nah, di pasal yang berikutnya. Baik. Wah, masih banyak. Sudah 9:30. Cukup dulu lah ya. Baik, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.